Halo para sahabat, kita ketemu lagi ya di TCHI BF ya. Jadi kalau misalkan apa sih TCHI BF, yaitu terapi cempaka hipnotis Indonesia Bidprem. Jadi selain saya melatih tentang pemberdayaan diri, juga saya juga berternak. Jadi karena apa? Kehidupan saya memang di kampung ya, nggak posisi di kota. Jadi kalau namanya di kampung, apa aja kita bisa lakukan. Ya seperti misalkan berkebun atau misalkan beternak dan segala macam. Nah, dalam kali ini saya akan membahas eh, apa saja sih misalkan cara pengurusannya seputar ternak ini, Jalak Kebo ini dan Jalak Nias. Nah, kalau secara pengurusan sih begini ya teman-teman. Sejatinya kalau namanya hewan ataupun misalkan manusia, yaitu butuh nutrisi. Nah, nutrisi misalkan ketika ingin supaya cepat bertelur atau produksi supaya bagus, otomatis saya juga menggunakan yaitu namanya itu breeding. Nah, terus selain dari ulat, pakannya juga terus dari ulat Hongkong, terus dari jangkrik juga. Nah, dibantu sama misalkan sama belalang. Nah, dan satu lagi yaitu ketika kita masukkan pur, eh, kalau pur ya saya sarankan itu jangan terlalu banyak diganti-ganti ya. Misalkan kalau cocoknya misalkan pur ayam ya sudah pur ayam. Kalau misalkan pur burung ya pur burung. Pur burung juga kan ada dua ya. Ada yang misalkan ada yang kuning, ada yang semu coklatan. Tapi kalau saya cocok sih yang saya lihat sih agak yang kuning seperti itu. Karena memang sudah kebiasaannya lama atau memang pur ayam. Nah, gini ya. Eh saya kadang di pur ini eh, saya dicampurkan dengan apa yang namanya kalsium. Nah, mungkin teman-teman juga banyak bertanya kalsium eh, unggas itu ya burung seperti apa. Nah, seperti lihat ya di slide ini ya, Anda lihat dulu. Nah, seperti itu ya, itu kalsium. Nah, kalsium ini begini ya, seperti gini, seseorang manusia ketika sering melahirkan atau seorang ibu itu akan turun kalsiumnya. Jadi kalsium ini yaitu diambil dari tulang-tulangnya sendiri. Nah, otomatis burung pun sama, kalau dia terus bertelur, kalsiumnya itu akan diambil dari mana? Diambil dasar kalsiumnya itu satu dari makanannya. Kalau tidak tercukupi maka akan diambil lah dari tubuhnya sendiri ya, dari tulang-tulangnya sendiri, yang akhirnya banyak yang terjadi ketika misalkan si burung ini sudah produksi lama-lama ya tersendat, nggak produksi lagi, atau misalkan sakit, sudah gak gairah lagi atau menjadi mogok. Nah, supaya kualitas burung ini terus bagus, terus sehat, itu diperlukan kalsium. Nah, selanjutnya eh, kalau misalkan posisinya tidak sedang produksi, saya menggunakan yaitu namanya vitamin, atau misalkan dia lagi sudah ngangrem, itu saya masukkan vitamin. Nah, sebetulnya ya memang eh, ini ya banyak produksi jenis-jenis yang tadi sebutkan, kecuali yang kalsium. Kalsium itu tidak ada dijual di pasaran. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin butuh ya bisa pesan ke saya kalsium yang tadi lihatkan ya. Nah, kalau misalkan kan posisinya misalkan sakit, ada juga ya Anda tinggal dibeli di toko burung.
sakit, misalkan dari produk apa, misalkan di situ sudah ada tertera kandungannya, terus cara aturan pakainya juga ada. Nah, terus misalkan sama juga misalkan vitamin. Nah, misalkan sesudah menginjak 1 bulan atau 2 bulan ya udah bisa pakai vitamin, atau masih kecil juga bisa pakai vitamin seperti itu. Jadi kalau misalkan ini lahir nih, misalkan lagi disuapin ya, masih lolohan, saya sih triknya selain pakan yang bagus, nah yaitu menggunakan yaitu yang tadi kalsium. Jadi kalsium ini di dicampur ya sama misalkan jangkrik ya. Jadi diolesin ya, misalkan ini jangkrik misalkan ya, jangkrik di sini numpuk. Nah, baru dikasih kalsium. Lalu dimasukkan satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kan masih kecil ini supaya pertumbuhannya cepat. Kita ingat ya, misalkan kalsium anak ya kan, seperti anak kecil dikasih kalsium, dia akan lebih cepat dari postur tubuh, dari bulunya, dia akan lebih cepat perkembangannya. Nah, seperti itu. Karena kalsium ini bisa menguatkan tulang-tulangnya, supaya berkembang pesat, pencernaannya juga dia lebih sehat. Nah, jadi ini hanya saran saya. Jadi kalau misalkan mau beternak, menurut saya jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalkan mau terjun beternak, ya udah sekalian, mending yang bagus gitu. Produk-produknya Anda sediakan yang bagus, supaya itu bisa menunjang keberhasilan teman-teman untuk melakukan di dalam ternak ya. Walaupun Anda mau ternak jenis apapun burungnya, Anda harus konsisten, Anda harus memang mempunyai suatu komitmen ya. Jangan sampai si burung ini dibiarkan begitu saja. Kalau misalkan udah kasih pur, ya udah kasih pur gitu. Tapi anaknya kita pengen gitu. Nah, itu sebetulnya nanti kan ada penurunan hormon-hormon dari tubuh burung tersebut. Sepertinya kalau misalkan dibiarkan, bisa dadanya jadi nyilet ya kan. Kalau dadanya udah nyilet, jadi ya seperti neros lah gitu kan. Jadi ininya mengecil ya, dada depannya itu. Nah, dada ininya itu mengecil seperti ini. Nah, itu artinya itu sakit burung itu. Kalau dibiarkan ya bisa meninggal. Kalau misalkan udah seperti ini, udah nyilet seperti ini ya, udah nyilet seperti ini nih, misalkan ininya dadanya itu sudah mengecil dan runcing, itu bisa fatal dan terjadi kematian. Makanya disiasati dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan kesehatan burung tersebut supaya bagus produksinya, atau misalkan cepat besar dan sehat. Nah, itu saja dalam ulasan kali ini yang saya bagikan teman-teman. Salam bahagia, salam Jalak Mania.